Indonesia memiliki potensi sumber daya hayati spesifik lokasi yang sangat kaya dengan berbagai jenis tanaman pangan seperti padi-padian, umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur, buah, dan sumber pangan hewani. Demikian pula berbagai jenis tanaman rempah dan obat-obatan dapat tumbuh dan berkembang dengan subur di Nusantara ini. Namun potensi tersebut bertolak belakang dengan realisasi konsumsi masyarakat yang masih di bawah anjuran pemenuhan gizi dan upaya program diversifikasi yang digalakkan pemerintah sejak Orde Lama. Hal ini ditunjukkan dengan indikator skor pola pangan harapan PPH nasional yang relatif masih rendah. Pada tahun 2009 saja, PPH nasional baru mencapai 75,7. Dalam upaya untuk mencapai sasaran PPH tahun 2014 sebesar 95 dan menjaga keberlanjutannya, perlu dilakukan pembaruan rancangan pemanfaatan pekarangan dengan memperhatikan berbagai program yang telah berjalan, seperti percepatan penganekaragaman konsumsi pangan P2KP dan Gerakan Perempuan Optimalisasi Pekarangan GPOP. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk melibatkan rumah tangga dalam mewujudkan kemandirian pangan, diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, dan konservasi tanaman pangan untuk masa depan perlu diaktualisasikan dalam menggerakkan lagi budaya menanam di lahan pekarangan, baik di perkotaan maupun pedesaan. Untuk itulah, Kementerian Pertanian pada awal tahun 2011 lalu menyusun konsep yang disebut Kawasan Rumah Pangan Lestari yang disingkat KPRL. Untuk pengembangan kawasan rumah pangan lestari ini, Badan Litbang Pertanian melalui Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian BBP2TP didukung oleh 32 BPTP yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk BPTP Sulawesi Utara. Pemirsa dimanapun berada, Desa Dimembe, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara merupakan salah satu desa yang memiliki potensi lahan perkebunan dan pertanian yang cukup luas. Keberadaan alam yang kaya dan subur ini tidak saja dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai model kawasan rumah pangan lestari bekerja sama dengan Badan Litbang Pertanian BPTP Sulawesi Utara. Seperti apa model kawasan rumah pangan lestari ini? Simak saja tayangan acara berikut ini. Kawasan rumah pangan lestari merupakan kawasan yang dibangun dari unit-unit rumah tangga yang menerapkan prinsip pemanfaatan pekarangan secara optimal, ramah lingkungan, dan ditopang pula oleh maksimalisasi produktivitas lahan olah dan non-olah pertanian di dalam kawasan untuk pemenuhan kebutuhan pangan, gizi keluarga, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat berbasis partisipasi masyarakat. Seperti halnya yang diterapkan pada Desa Dimembe, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara sebagai model percontohan. Melalui peran BBP2TP dan BPTP Sulawesi Utara, melalui dukungan inovasi teknologi dan bimbingan teknis, diharapkan pengembangan model ini dapat mendorong tercapainya kemandirian pangan keluarga, diversifikasi pangan, dan konservasi pangan lokal
menuju keluarga dan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Ini tugas pokok yang diberikan oleh pemerintah BPTP, salah satunya adalah mengembangkan lahan pekarangan. Nah, lahan pekarangan itu kalau kita hitung jumlahnya yang ada di Indonesia sangat banyak, 13 juta hektar. Nah, itu belum banyak dimanfaatkan. Nah, lahan pekarangan ini sangat potensial untuk menambah pendapatan rumah tangga. Jadi program pemerintah yang sekarang ini sangat gencar dilakukan adalah bagaimana memperkuat ketahanan pangan. Oleh Presiden kita menganjurkan ketahanan pangan itu hanya bisa dicapai apabila rumah tangga terjadi di rumah tangga petani. Nah, bagaimana membuat rumah tangga petani agar supaya ketahanan pangannya bagus, maka salah satunya saya adalah memanfaatkan pekarangan. Jadi kita ngajarin yang kelola KBD nanti ini adalah kelompok tani. Jadi BPTP hanya mengajarkan. Nanti setelah jadi kelompok tani yang kembangkan. Bagaimana supaya berkembang harus ada bisnis, tidak ada gratis. Jadi nanti KBD petani-petani beli berapapun nilainya, yang penting ada kembali. Ya, harganya nanti itu ditentukan oleh mereka. Jadi berapa harganya kesepakatan mereka, yang jelas dia ingin membeli dan dia memelihara KBD itu termotivasi bahwa di sana ada kebaikan, ada uang dan lain sebagainya. Jadi kita membentuk semacam satu bagaimana menyebarluaskan informasi ini. Jadi tadi saya memberikan pengarahan sedikit kepada seluruh kita, ada kepala desa, ada kaum tua, ada tokoh masyarakat, bahwa mari kita sebarkan kebaikan ini kepada masyarakat karena manfaatnya luar biasa. Selain tadi mendapatkan uang, kita dengar langsung masyarakat baru 3 jenis sayur yang dia jual satu musim ini sudah dapat 800-700 ribu. Saya menghimbau kepada masyarakat, jadikanlah wadah ini sebagai amal kebaikan kita. Jadi kalau ada masyarakat yang menganjurkan ke masyarakat lain dan masyarakat lain itu mencontoh, maka disitulah kebaikan kita. Dan ini tidak perlu jauh-jauh, ya. Cuma memberi informasi kepada masyarakat, tolong keluarga-keluarga yang ada, contohlah ini karena ternyata memberi manfaat ekonomi, memberi manfaat sosial, memberi manfaat kesehatan terutama, ya. Kapan lagi, ya kesempatan ini kita gunakan dengan baik. Tak dapat dipungkiri bahwa untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan nasional harus dimulai dari rumah tangga masyarakat, di mana pemanfaatan lahan pekarangan untuk pengembangan pangan rumah tangga merupakan salah satu alternatif untuk mewujudkan kemandirian pangan rumah tangga itu sendiri. Kami pada bulan Maret tahun 2012 yang lalu didatangi oleh BPTP Kalase untuk mau kerjasama dalam menerapkan MKRPL, model kawasan rumah pangan lestari. Dan kami sangat berterima kasih kalau kami boleh ada program ini, karena Badan Ketahanan Pangan Minahasa Utara khususnya mempunyai program P2KP, yaitu percepatan penganekaragaman pangan dan konsumsi pangan lokal, sehingga program P2KP ini sangat menyatu dengan model kawasan rumah pangan lestari. Maka kami bekerja sama, dan untuk APBD 2012 kami telah mengusulkan kepada DPR untuk mendapat 10 kelompok dalam mendapat juga anggaran dana untuk membeli bibit dan pelatihan sehingga kurang lebih tiap kelompok itu mendapat 2,5 juta. Kami menghimbau masyarakat di desa lain yang belum kena bantuan untuk dana APBD ini, biarlah mereka juga menerapkan sebagaimana yang telah diajarkan oleh PKK. Juga ada penyuluhan-penyuluhan, mereka kiranya menerapkan walaupun mereka belum masuk pada kelompok yang diberi dana. Tapi
biarlah partisipasi aktif atau swadaya supaya mereka boleh mendapat keuntungan-keuntungan manfaat untuk keluarga mereka masing-masing ketika mereka mengkonsumsi tanaman-tanaman yang sudah berhasil. Lalu bagaimana dukungan inovasi teknologi dan bimbingan teknis dalam pengembangan model kawasan rumah pangan lestari di Desa Dimembe, Kecamatan Dimembe, Minahasa Utara ini? Berikut penuturan peneliti BPTP Sulawesi Utara. Jadi memang untuk daerah Minahasa Utara kita menjadikan model kawasan rumah pangan lestari dengan harapan seluruh rumah tangga ini akan mengikuti. Jadi memang di daerah Minahasa Utara ini ada beberapa rumah tangga yang memang sudah mengikuti tetapi sesuai dengan luas lahan yang ada. Karena sistem yang diterapkan tidak mengikuti, misalnya kalau rumah dengan ukuran sekian ada teknik untuk penanamannya. Jadi kalau tidak ada halaman kita bisa vertikultur atau bisa menggunakan polybag. Tetapi kalau lahan yang luas kita mengarahkan seperti yang dikelola oleh Ibu Debbie dalam bentuk bedengan-bedengan. Jadi teknik penanaman itu atau model penanaman itu disesuaikan dengan lahan pekarangan yang ada. Tanpa pun pekarangan kita boleh menanam di halaman dengan cara mungkin digantung dan lain-lain. Ya, kami tetap memantau terutama kalau ada serangan hama penyakit dan lain-lain, kami mengajarkan teknik pengendaliannya. Jadi seperti kemarin diajarkan tentang penggunaan sabut, mengingat sekarang curah hujan cukup tinggi, manakala memasuki musim panas, sabut-sabut kelapa ini yang kebanyakan di sini pada waktu panen itu hanya terbuang, dimanfaatkan untuk menyimpan kebutuhan air di tanaman. Jadi untuk kebun bibit memang kami punya teknisi dari BPTP dan juga bidang budidaya ya. Jadi baik BPTP dan penyuluh pertanian yang ada di BP3K ikut ambil bagian dalam penanganan kebun bibit desa. Masyarakat juga terutama kelompok yang terlibat itu kami libatkan supaya mereka juga bisa melakukan ini di rumah masing-masing manakala produksi dari tanaman yang mereka tanam itu sudah berbuah, mereka boleh bikin bibit sendiri, tapi dalam hal ini teknisnya diajari oleh kami dan yang untuk dijadikan bibit ini hanya yang F1 yang dari Balitsa, Balai Penelitian Tanaman Sayuran Lembang, karena kalau yang kami beli ada yang produksi di daerah sini itu sudah F2 kita tidak bisa jadikan bibit, jadi hanya untuk konsumsi rumah tangga. Jadi memang kita ingin supaya kebutuhan, pertama kebutuhan gizi dari keluarga itu bisa terpenuhi lewat pekarangan yang ada, karena dengan pekarangan dia bisa menanam sayur, bisa mungkin dia memelihara ternak ayam, bisa mungkin ada kolam, sehingga kebutuhan gizi rumah tangga itu bisa terpenuhi dari halaman yang ada. Juga untuk diversifikasi pangan. Jadi dengan bermacam-macam sayuran kita boleh melihat bahwa kebutuhan baik gizi dan vitamin dari keluarga itu boleh terpenuhi dari sayur-sayuran yang ada dengan beragam macam yang kita sebarkan saat ini atau kembangkan. Lalu bagaimana tanggapan pemerintah setempat dengan terpilihnya Desa Dimembe sebagai model kawasan rumah pangan lestari ini? Pertama, ini Kecamatan Dimembe terpilih atau dipilih sebagai lokasi jadi model kawasan rumah pangan lestari. Ini tentunya pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi ya. Mereka tentu sangat jeli melihat hal ini karena program dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, khususnya dari Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati ini, yaitu ada 3 program utama yang terus digalakkan oleh Bapak Bupati, yaitu program Gerakan Sentuh Tanah, Gerakan Sentuh Air, dan Gerakan Sentuh Budaya. Nah, untuk terpilihnya ini menjadi alasan kuat dari mungkin dari Balai Penelitian BPTP ini ya untuk memilih lokasi ini, karena ini punya alasan yang kuat ya, karena kita tahu potensi di wilayah Kecamatan Dimembe ini untuk agriculture, untuk hortikultura itu
sangat berpotensi. Nah, untuk memberdayakan, kami pemerintah ini mempunyai kewajiban. Kami tentunya sebagai camat di Membe ini terus melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait. Tentunya memohon petunjuk dari Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, bagaimana masyarakat kita ini untuk kita bisa sentuh, terutama dalam memberdayakan masyarakat, karena ini tugas pokok kita. Sehingga kami mengadakan sosialisasi, ya, kami mengadakan penyuluhan, kami meminta bantuan tenaga dari balai penyuluhan, dari BP4 maupun kabupaten maupun BP3 yang ada di kecamatan. Ini kerjasama yang baik. Kami memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat sekaligus memotivasi masyarakat. Bagi masyarakat yang ada di Minahasa Utara, lebih khusus di Kecamatan Dimembe, harapan kami tentunya dari pemerintah yang ada, marilah kita optimalisasikan lahan-lahan yang ada kita, ya, baik pekarangan, lahan perkebunan kita yang ada, persawahan atau apa saja itu, ya, untuk kemajuan bahkan kesejahteraan kita semua. Terlebih untuk pendapatan atau income daripada masyarakat itu sendiri. Inilah yang menjadi tujuan kami untuk memberdayakan masyarakat. Ini yang dapat kami sampaikan, pemanfaatan lahan yang ada secara optimal, secara swakelola atau secara mandiri dari masyarakat. Keberadaan alam yang melimpah membuat desa Dimembe sebagai salah satu desa dari 11 desa yang ada di Kecamatan Dimembe, Minahasa Utara memang cukup potensial dalam pengembangan model kawasan rumah pangan lestari, di mana memiliki cakupan lahan kering yang luas sekitar 1.218 hektar termasuk lahan pekarangan. Sayangnya, luas lahan pekarangan masyarakat yang ada tidak dimanfaatkan secara optimal sehingga terbengkalai begitu saja dan tidak memberikan kontribusi berarti bagi masyarakat itu sendiri. Namun sejak diterapkannya model kawasan rumah pangan lestari di desa ini, terlihat perubahan yang signifikan bagi petani pelaksana MKRPL seperti Ibu Debbie Manua. Halo Ibu Debbie. Halo. Iya, ini lagi sibuk ya Ibu ya? Iya. Ini pada banyak semua, ini saya lihat ada terung, kemudian ini Rica, bibit ya. rica atau Cabai cabai rawit, ya. ya. Ini posko percontohan model kawasan rumah pangan lestari. Ya, Sudah betul. berapa lama Ibu kemudian mengelola model kawasan rumah pangan lestari khusus untuk di rumah pekarangan Ibu ini sendiri? Iya, sejak bulan Maret program ini sudah ada di Minahasa Utara, khususnya Kecamatan Dimembe, dan actionnya sejak bulan Juni. Ya. Apakah para penyuluh itu datang langsung ke tempat Ibu atau ada temu lapang tersendiri dengan para ibu rumah tangga atau masyarakat yang ada di sini? Dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP, mereka datang menjumpai kami di Desa Dimembe dan kami didampingi oleh penyuluh kami Bapak Risat Lasut dan mendampingi kami dalam kami menjalankan program ini. Ya Ibu Debbie, awalnya pekarangan rumah ini ditanami tanaman apa saja? Ya, pada awalnya cuma ada pepaya sama nenas, dan keinginan menanam atau hobi menanam awalnya ada di suami saya yang punya hobi yang begitu besar menanam, dan kemudian ketika saya jadi anggota kelompok tani, yaitu kelompok tani bersatu, saya sering diberi kesempatan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk mengikuti pendidikan dan latihan mengenai pertanian, dan puji Tuhan saya boleh menjadi percontohan, saya boleh menjadi berkat di daerah saya, di tempat saya tinggal sekarang ini, tetapi juga boleh menambah income keluarga. Apakah Ibu mengalami kendala-kendala khusus dalam pengelolaan lahan pekarangan ini sendiri? Iya, kalau kendala memang ada. Yang pertama, saya sendiri sebagai wanita tentunya tidak kuat mau olah ini tanah sendirian. Tentunya saya didampingi oleh suami, tetapi juga ada orang tua, papa saya yang mendampingi saya untuk mengolah lahan ini. Kalau menanam, saya bisa menanam sendiri. Ya Ibu Debbie, apakah dari pengelolaan mulai dari pembibitan sampai pun pasca panen, apakah terus didampingi oleh para penyuluh? Iya benar, mulai dari pengolahan lahan, penyediaan pengadaan bibit sampai
semai, tanam, sampai panen pun tetap didampingi oleh penyuluh. Sampai pengadaan pupuk, didampingi terus oleh penyuluh. Apakah pupuk yang diadakan itu pupuk organik? Ya, menunjang juga program pemerintah di mana Sulawesi Utara 2014 akan go organik. Saya juga pernah ikut pelatihan petani organik dan saya mau terapkan di sini sayur dan rempah-rempah yang organik. Dan ada kontribusi dari BP3K yaitu pupuk cair organik. Ya Ibu Debbie, lahan pekarangan yang cukup luas ini yang subur begitu banyak tentunya menarik minat para pembeli. Apakah selama ini ada respon yang baik dari para pembeli yang sempat melintas ataupun ada yang datang untuk sekedar membeli tanaman yang begitu subur kelihatan di lahan pekarangan Ibu itu sendiri? Ya, kalau menarik minat daripada masyarakat sekitar, tentunya besar sekali minat mereka ketika mereka mendapati tanaman yang saya tanam ini subur, apalagi organik. Jadi mereka membelinya dengan harga yang saya juga tidak bisa bayangkan. Sampai saat ini kangkung saya dihargai dengan begitu mahal, bayam saya dihargai dengan begitu luar biasa. Para masyarakat bahkan warga di sekitar sini menghargai karya saya. Iya Ibu Debbie, ini tentu saja bukan soal pangan, ketahanan pangan, tetapi juga sesuatu yang bergizi tentunya bagi keluarga Ibu. Dan ini bernilai jual bagi kesejahteraan masyarakat, terutama keluarga itu sendiri. Nah, bagaimana himbauan Ibu kepada tetangga-tetangga atau rekan-rekan lainnya untuk senantiasa kemudian mengembangkan model ini kembali sehingga kemudian berujung laba? Ya, manfaatnya sangat besar, yaitu selain dikonsumsi sendiri, bisa dibagi dengan para keluarga yang ada di sekitar sini, tetangga, dan menjadi tempat rumah makan di situ mensuplai sayur dari saya, menambah omset untuk keluarga saya, tetapi juga saya mengajak para keluarga-keluarga yang ada di sekitar sini untuk boleh mencontoh apa yang sudah saya perbuat saat ini. Ya. Baik, terima kasih Ibu Debbie atas waktunya. Makasih, silakan Bu, silakan. Ya, makasih. Untuk melestarikan kawasan rumah pangan lestari, keterlibatan petugas lapangan ataupun penyuluh yang tetap mendampingi akan memudahkan proses dari awal hingga keberlanjutan dan kemandiriannya. Dengan demikian, tujuan dan sasaran pengembangan model kawasan rumah pangan lestari ini dapat tercapai. Pertama, kita melihat potensi yang ada di Desa Dimembe mengenai lahan. Pertama, lahan ini sangat menunjang karena juga di lahan ini juga tersedia sumber air. Sehingga mereka menanam, mereka membutuhkan juga pengairan. Sehingga di dalam proses usaha daripada kelompok ini, mereka sudah bisa dipastikan bisa berhasil. Karena tanahnya menunjang, karena kesuburan ada, kemudian juga pengairan ada. Tinggal sarana-sarana lain yang harus ditambah, yaitu teknologi. Teknologi yang akan diterapkan di sini, kemudian sarana produksi berupa benih dan juga pupuk. Ya, memang kendala yang sangat bermasalah atau berpengaruh, yakni tingkat pendidikan yang bervariasi. Sehingga paling tepat yang dilaksanakan di dalam proses penyuluhan ini adalah sistem memberikan contoh, jadi demonstrasi plot. Seperti juga yang dilakukan di dalam model kawasan rumah pangan lestari ini. Ya, jadi kita tidak henti-hentinya mengunjungi mereka, apakah itu di dalam kelompok maupun juga secara individu, dengan memberikan motivasi sehingga mereka juga melihat contoh, dan contoh ini sangat membantu mereka untuk bisa mengadopsi teknologi yang diterapkan di sini. Upaya menuju lestari memang butuh proses berkelanjutan. Begitupun dengan pengembangan model kawasan rumah pangan lestari. Keberlanjutan model ini diharapkan dapat diwujudkan melalui pengaturan pola dan rotasi tanaman, termasuk sistem integrasi tanaman ternak dan model disertifikasi yang tepat, sehingga dapat memenuhi pola pangan harapan dan memberikan kontribusi pendapatan keluarga.
Pemirsa dimanapun berada, model kawasan rumah pangan lestari tidak sekedar model kawasan yang memanfaatkan pekarangan rumah secara intensif, ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian pangan rumah tangga yang bergizi, tetapi sekaligus membuka peluang bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri serta menciptakan lingkungan yang hijau, bersih dan sehat. Kedepannya, model kawasan rumah pangan lestari ini diharapkan tersebar dan menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya. Akhir kata, saya Mareso Pamena, sampai jumpa. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita.